kemarin kan kita udah tidur nih. Iya. Kurang lebih 5 malam ya 5 malam. pakai tenda ini. Apa yang lu rasain tidur pakai tenda ini? Iger, lu kan igerian banget nih dari Dingin banget. Udah. Oh, hai. Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Gue baru masang si teras dari tenda Iger, serinya Casuarina 6P. Jadi ini kapasitas 6 orang. Jadi ini tenda yang gue mau coba ketika gue mendaki Gunung Argopuro. Sebetulnya kemarin gue banyak pertimbangan tentang tenda yang mana yang akan gue bawa ke Gunung Argopuro, karena kan lumayan panjang dan lama nih. Termasuk tenda dengan frame aluminium alloy. Cuman untuk pendakian saat ini gue nggak pakai tenda dengan frame aluminium alloy. Sekarang gue pengen tahu tenda dengan frame fiberglass tuh kayak gimana. Artinya pengen ngetes nih. Gua ambil dari si tenda Iger ini. Ini kapasitas 6 orang. Serinya Casuarina 6P. Ketika gua review saat ini, semalam gua udah nyobain tidur di dalam tenda ini berlima. Dan berlima anget banget tentunya ya. Makin banyak orang makin anget. Karena kapasitas 6 orang. Untuk space satu orangnya itu sebetulnya gua pakai untuk barang-barang. Tapi masih ada space di bawah atau di atas. Tinggal lu pilih aja nantinya. Nanti kita lihat ke bagian dalam. Ini tendanya lumayan mahal, 1,4 kalau nggak salah, 1.399 untuk harga dari tenda ini. Dan tenda ini ternyata memang lumayan berat, 4,6 kilo. Jadi kalau lu bawa tenda ini sendiri, ini lumayan. Dan makan tempat juga, yang namanya juga tenda kapasitas 6 ditambah masih frame fiberglass. Terus untuk si floornya atau lantainya masih pakai terpal atau bahan PE gitu. Sekarang gua kasih tahu dulu nih di bagian depan sama di bagian pinggir, karena untuk di bagian belakang agak sulit nge-shootnya. Tapi di bagian belakang nggak ada apa-apa, cuman polos aja karena pintunya atau aksesnya itu hanya di bagian depan aja. Jadi si tenda ini punya teras yang lumayan luas nih. Jadi terasnya bisa lu gunakan seperti ini, pakai trekking pole yang lu bawa, terus tinggal ditarik pakai tali prusik atau sisaan tali tenda di sini. Dan untuk terasnya termasuk lumayan luas juga lu dapetin di sini. Untuk kapasitas 6 orang sih sebetulnya agak kurang. Mungkin kalau untuk makan tuh terlalu banyak. Mungkin untuk di dalam sini atau untuk di luar sini enaknya sih 4 orang idealnya atau nyamannya 4 orang. Tapi syukur-syukur lu bawa playseat kayak gue ya, makan mending dipisah aja. Untuk panjang teras yang lu dapetin nantinya ini 80 cm. Kalau untuk lebarnya ngikutin lebar dari innernya ini 270 cm. Tapi ini bisa dijadiin teras yang lumayan luas lah dengan posisi kayak gini atau dibentuk seperti ini. Kita ke bagian kiri kanan dulu karena di sini ada sirkulasi udara. Jadi di bagian kanan sama kiri nanti lu dapetin sirkulasi udara di sini nih. Ini sirkulasi udaranya lumayan besar. Nih dari garis ujung sini sampai ujung sini ini sirkulasi udara dengan bahan mesh tentunya di dalam, dan di sini ada sanggahan gitu. Pakai bahan webbing tapi di dalamnya kayak ada bahan aluminium gitu. Ini kan gue baru pindah semalam, jadi untuk si tali-talinya belum dipasang. Nanti kalau emang gue mau tidur, jaga-jaga siapa tahu badai dan lain-lain, tapi jarang badai di sini. Anginnya juga kan di sini tidak terlalu kencang karena emang tertutup. Jadi nanti kalau emang mau pasang aja tali-talinya di sini. Dan di bagian bakal-bakal sini udah pakai bakal yang lumayan besar di sini nih. Untuk bakal pengencangan atau pemasangan inner ke outernya. Jadi pakai bakal di semua sudut. Dan di sini di sudut-sudut kayak gininya pakai tali banji gitu. Hal paling penting ketika lo memilih tenda tentunya bahan outernya atau bahan flysheetnya ini menggunakan bahan apa? Ini pakai bahan 190T polyester dengan PU 2000 mm. Jadi terbilangnya aman. Semalam juga hujan dan gak ada yang bocor sama sekali di bagian dalam. Tapi nanti kita lihat ketika udah dipakai beberapa malam, karena kan gue di Cikasur ini aja 2 malam. Terus nanti semalam lagi di Cisentor, semalam lagi di Sabana Lonceng, dan malam terakhir di Taman Hidup. Jadi kalau emang ketika diguyur hujan terus-menerus di 4 malam tersebut, ya nanti gue kasih tahu juga. Nanti gue akan shoot juga ketika mungkin terjadi kebocoran atau terjadi robek akibat angin, mungkin nanti kita lihat sama-sama aja. Sementara gue kasih spesifikasinya dulu aja. Jadi PU-nya 2000 mm dipastikan aman. Kita lihat ke bagian dalam.
Gua buka dulu. Sekalian gua kasih tahu dalam tenda ini yang berantakan banget. Karena gua kalau naik gunung ya rapihnya nggak rapi-rapi banget lah ya. Karena cowok-cowok semua. Oke. Di bagian dalam sini sebetulnya lumayan gede, bahkan terbilangnya ya gede lah. Untuk di bagian sini ya tentunya besar karena kapasitas 6 orang di sini. Semalam gue tidur ngadep sana sesuai dengan posisi sleeping pad ini. Jadi pala di sini, kaki di sini, ngejejer ke sini. Jadi untuk si barang-barang ini posisinya di atas boleh, di bawah boleh. Cuman kenapa gue di atas biar nggak keinjek-injek sama yang bolak-balik, nggak keganggu gitu. Makanya untuk barang-barang disimpan di atas sama di pinggir sini. Nah karena di sini gue bawa pilot drone 2 orang, jadi di sini tentunya ada space khusus untuk penyimpanan alat-alat atau gear-gear yang sensitif banget. Jangan sampai ketendang-tendang dan lain-lain lah. Karena barang-barang kayak gini agak sensitif juga. Kenapa bisa luas kayak gini? Karena memang untuk si ukurannya ini 270 cm untuk lebarnya. Untuk panjang dari ujung sini ke sana juga 270 cm. Jadi square atau kotak sebetulnya untuk posisi inner dalam tenda ini. Tenda Iger ini. Untuk posisi ke atasnya atau tingginya ini 155 cm. Jadi untuk tinggi kayak gue ya tentunya nggak bisa berdiri. Tapi enak banget untuk kita ngobrol-ngobrol di dalam tuh serasa luas banget. Kalau kita lihat di bagian innernya ini sebetulnya sih hampir seimbang nih. Ini kan bahan innernya itu ada bahan-bahan mesh sama ada bahan kayaknya sih polyester juga, cuman tanpa PU di sini. Jadi untuk di bagian kiri gua ini bahan polyester, untuk di bagian kanan sini bahan polyester. Untuk di bagian belakang bahan polyesternya itu cuman di bagian bawah aja. Di bagian sini sampai atas ini udah bahan mesh, termasuk di atas ini bahan mesh dan di pintu juga bahan mesh sampai setengah sini, karena setengahnya lagi bahan polyester. Nah jadi memang kenapa akhirnya semalam gue tidur itu tidak terasa pengap, karena kalau bahan innernya itu full atau bisa dikatakan 90% polyester agak ngap tuh. Walaupun sebetulnya ada sirkulasi udara, cuman ini semalam gue tidur berlima pun normal, nggak terlalu ngap karena memang komposisi innernya ini seimbang antara bahan mesh dan antara bahan polyester nih untuk menahan anginnya. Untuk bagian dalam ini sebetulnya aman banget lah ketika lu nantinya tidur di tenda ini. Terus untuk fiturnya itu di sini ada gantungan lampu tenda. Ini gue gantung lampu tenda yang besar sebetulnya untuk syuting juga. Nah ini. Jadi gantungan lampu tendanya bisa lu pasang aja nanti. Tenda yang lu saksikan barusan itu bisa lu dapetin dengan harga yang terbilangnya murah, apalagi untuk tenda Iger ya, dari brand Iger gitu. Iger tuh jarang banget untuk ngasih diskon yang besar. Kalau ini bisa lu dapetin diskon yang terbilangnya gede menurut gua di Lazada 11.11 sale. Di situ doang tuh. Kalau di tempat lain gua nggak tahu diskonnya gede atau enggak. Yang pasti di Lazada ini diskonnya lumayan besar. Lu tinggal cek aja dengan klik link yang udah gua cantumin di deskripsi video ini untuk pembelian tenda yang kita review di video kali ini. Tapi bukan diskon gede doang yang lu dapetin. Di Lazada 11.11 ini lu bisa dapetin gratis ongkir tanpa minimum pembelian. Apalagi tenda. Tenda itu kan packagingnya gede ya, dan itu berat juga tuh tendanya. Jadi kalau emang gratis ongkir ya lumayan mangkas biaya kita, bisa kita beliin untuk produk-produk lainnya lah. Dan ada bonus dadakan sampai dengan 1,1 juta. Dan ada voucher sampai dengan 111.000 11 kali setiap harinya. Lu sikat aja kalau emang lu nantinya suka di akhir video ini. Kalau emang lu suka dengan tenda yang kita bahas di video ini, lu sikat aja di Lazada 11.11. Lanjut dulu ke videonya, nanti lu sikat dan ngeklik link yang udah gue cantumin di deskripsi video ini. Sikat aja di Lazada 11.11 sale. Itu gue lupa tuh nggak dipasang itu ya. Nah jadi ini gantungan lampu tenda. Terus di sini ada juga nih kayak pocket-pocket gitu untuk penyimpanan handphone mungkin, tolak angin apapun itu di sini. Jadi pocketnya di kanan sama di kiri dapat. Untuk pocketnya sih kayaknya sih cuman 2 aja, di kiri sama di kanan. Nggak ada pocket-pocket lain juga. Jadi itu untuk si inner dari tenda ini. Tadi sempat ada yang lupa di bagian luar, kita jelasin aja dulu nih. Nah ini frame fiberglassnya ukurannya lumayan besar karena kapasitasnya 6 orang.
Ini 9,5 mm. Dan untuk pemasangannya dicantol kayak gini ya. Bukan ditusuk-tusuk model konvensional. Dan kalau lo perhatiin di bagian jahitan-jahitan sini udah aman banget karena udah pakai segel atau pakai sim seal gitu di setiap jahitannya. Jadi kemungkinan air itu menembus melewati bekas jarum jahitan ini nggak bakal kejadian karena udah di sealing kayak gini. Dan kalau lo perhatiin dari jauh ya, ini jarak atau jedanya juga udah ideal ya pastinya. Kalau Eiger mah udah aman lah untuk si jaraknya. Tapi tetap, apakah aman ketika nanti dipakai di 4 malam atau 5 malam? 5 malam, 4 malam kali. 5 kali mungkin. 5 malam di jalur pendakian Argo Puro. Ini cuman spesifikasinya aja. Setelah ini gua akan tunjukkan ketahanan tenda ini ketika menghadapi angin mungkin, atau lebih fokusnya gue akan nunjukin ketika kena hujan nantinya. Kalau nanti tiba-tiba hujan di Cikasur ini atau di pos-pos berikutnya, akan gue tunjukin ketahanan dari tenda ini. Kalau ada yang bocor gue sebutin, kalau bagus ya tinggal lu sikat aja kalau emang lu butuh tenda dengan kapasitas gede. Casuarina 6P dari Eiger. Oke, kita udah sampai di Sabana Lonceng. Sebentar lagi kita mau ke Puncak Argo Puro, sekaligus tujuannya ke Taman Hidup. Gue mau ngasih tahu nih, sejauh ini pakai tenda Eiger yang tim gue pakai bareng-bareng berlima itu kayak gimana. Kemarin di Cikasur sempat 2 malam pakai tenda ini, masih aman banget, bahkan kita ngerasa gerah pakai tenda ini. Terus kita pakai juga di Cisentor tuh. Cisentor tuh kita nyampe tuh jam 5 sore ya, hampir mepet-mepet ke maghrib gitu, dan di situ kita pakai tenda ini juga tentunya. Dan malamnya di situ terasa lebih dingin dibandingkan Cikasur, dan memang ya jadi terasa lebih dingin aja dibandingkan Cikasur, mungkin karena memang suhunya turun, suhu udaranya turun. Jadi kita agak terasa dingin ke dalam-dalam nih. Dan semalam tuh kita tidur di sini di Sabana Lonceng. Di Sabana Lonceng sebetulnya hampir sama nih kayak si Cisentor itu untuk suhu udaranya. Lebih kerasa dingin dibandingkan di Cikasur lah. Di Cikasur itu kita jam 7, jam 8 itu karena kesiangan itu langsung kerasa gerah. Kalau di sini masih kerasa dingin, sama di Cisentor juga masih kerasa dingin. Jadi kalau kita lihat dari tadi yang gue ceritain, sebetulnya untuk di bagian dalam tenda ini sih tidak terlalu hangat dan tidak terlalu dingin juga. Tergantung kondisi suhu udara yang ada di gunung tersebut atau di mana tenda ini didirikan. Jadi sebetulnya karena memang di bagian innernya itu seimbang ya antara mesh dan polyester itu, jadi ya normal-normal aja. Yang pasti sih kalau emang mau lebih hangat ya sleeping sistemnya lebih bagus lah. Dari sleeping bagnya, dari jaket yang dipakai untuk tidurnya, pakai kaos kaki juga. Tapi sejauh ini pengennya sih gue tuh ada hujan ya nanti kalau di Taman Hidup, biar pengen ngasih tahu nih. Pengen biar kita sama-sama tahu aja untuk tenda ini ketika terkena hujan itu ada yang bocor nggak sih gitu kan, ada yang rembes nggak sih, tapi belum kena hujan sama sekali. Ya semoga jangan di jalur hujannya, nanti di Taman Hidup aja. Paling kalau untuk ketahanan angin nggak kena angin nih, paling angin-angin dikit-dikit doang, tapi angin nggak tembus ke dalam sih, hanya udara dinginnya aja. Jadi dari angin sebetulnya di Gunung Argo Puro tenda ini udah aman. Tinggal tes hujannya aja nih. Kalau emang dapet ya nanti di Taman Hidup, kalau nggak dapet ya paling hanya tes bagian inner dan ketahanan dalam menahan angin aja. Nanti kita lanjut di Taman Hidup untuk Nanti kita lanjut di Taman Hidup untuk testimoni dari tenda Eiger Casuarina 6P ini. Nanti juga gue di Taman Hidup minta pendapat dari teman-teman gue, dari tim gue, gimana rasanya pakai tenda Eiger ini selama 6 hari 5 malam di Argo Puro. Nanti di Taman Hidup gue bakal minta pendapat mereka. Gue mau lanjut dulu ke Taman Hidup.
gue sih ngerasanya tenda ini masih terasa dingin di dalam, karena memang kalau dilihat dari komposisi innernya itu hampir 50-50 itu untuk si antara bahan polyester dan bahan innernya. Kalau gue sih masih kerasa dingin. Untungnya pakai sleeping system yang bagus juga. Gue tanya deh ke teman-teman gue nih yang tidur bareng juga. Nih Heru dulu kali ya. Ro, apa kabar Ro? Ya, bahasa basi banget. Nih Ro, kemarin kan kita udah tidur nih. Kurang lebih 5 malam ya. Pakai tenda ini. Apa yang lu rasain tidur pakai tenda ini? Iger. Lu kan igerian banget nih, dari ini kemeja Iger, terus celananya Iger juga. Bukan. Terus pakai apa Iger lagi? Headlamp ya? Sleeping bag dia banyak produk Iger. Nah, sekarang tidur di tenda Iger kayak gimana rasanya? Yang gue rasain sih ya lumayan dingin sih kalau kita nggak pakai SB atau jaket yang bener-bener hangat gitu. Tendanya dingin. Tendanya dingin sih sebenarnya. Kalau ngandelin tenda. Kalau cuma ngandelin tenda doang sih ya dingin banget. Iya betul. Padahal kita udah 5 orang gitu. 5 orang. Nah udah gitu gue pakai jaket bulu angsa 2. Untung kebantu itu. Iya. Kebantu lah ya. Iya, alhamdulillah ya kebantu hangat jadinya. Kebantu hangat. Jadi tendanya masih dingin ya? Dingin. Ya jadi dari Heru sih tendanya masih kerasa dingin. Untungnya pakai jaket bulu angsa dia sama sleeping bag dari Iger juga lah. Sekarang abang-abangan satu lagi nih, Bang Noval. Yo Bang Noval nih tidur tuh kadang di pinggir ya. Iya, Kadang di paling pojok ya. ke tengah sedikit. Ke tengah sedikit nih, gimana rasanya nih pakai tenda ini Iger? So far kalau bener yang Bang Iqbal bilang, kalau sleeping system lu nggak bagus, lu bakal ngerasa dingin, sangat dingin. Apalagi di Pojok. di pojok dan di cuaca Gunung Argopuro. Iya betul. Kebetulan ketika tidur gue pakai sleeping system yang lumayan bagus. Boleh sebut merek nggak nih Bang, SB-nya? Gue pakai sleeping bag dari Big Adventure, serinya gue lupa. Lu cari aja, ada yang Ada thermal. gitu. Betul. Ditambah lagi gue pakai jaket bulu angsa plus legging daleman, legging. kaos kaki. Alhamdulillah sampai pagi aman. Kalau nggak ada itu Wassalam. Gue kurang tahu ya, gue nggak bisa komen kalau nggak ada itu. Ya sleeping system yang gue pakai, yang barusan gue sebutin, itu oke banget. Tapi kalau tanpa itu kemungkinan agak dingin. Betul. Oke. Jadi dari Noval hampir sama sebetulnya. Dia tuh paling ngerasain tidur di paling pojok yang kadang nempel-nempel sama pinggiran tenda tuh. Ada dingin-dingin kondensasi dikit. Tapi ketika pakai sleeping system yang bagus ya kebantu juga. Dis gimana Dis? Tidur kadang di pinggir ya? Di pojok udah 3 malam. 3 malam. Pegangin. Dari pertama di Cikasur pertama, terus kedua di sini. Di Cisentor. Iya, Di semua. pojok tuh tidurnya. Kemarin dia jadi ganti-gantian gitu. Iya. Jadi ngerasain Rebutan. Ya, ngerasain di pinggir sama di tengah juga. Di terakhir di sini di pojok. Di pojok. Dingin banget. Udah segitu pakai bulang 3, 3. sweater 1, jaket, Gitu. Heeh. terus bulang 3 nembus di pojok. Oh gitu, tetap dingin ya. Nembus sampai pilek. Sampai pilek. Jadi emang kalau kesimpulannya berarti kalau ngandelin tenda aja ya kerasa dingin, karena memang kalau kita lihat komposisi inner dalamnya itu ya itu yang tadi gua bilang, seimbang antara bahan meshnya dan bahan polyesternya. Jadi disarankan ketika lu nantinya mau beli tenda ini, lu pastikan juga ketika dibawa ke gunung lu bawa sleeping system yang bagus juga, dari sleeping bagnya dan jaketnya juga. Oke, itu kesimpulan kita selama pendakian Gunung Argopuro memakai tenda Iger kapasitas 6 serinya Casuarina. Tinggal lu pertimbangkan aja sendiri. Kalau emang lu suka hajar, kalau nggak suka ya pilih seri yang lain atau pilih merek lain juga. Kalau emang lu suka dengan tenda ini, udah gua cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Kalau emang lu suka dengan video ini silahkan di like sama di share. Kalau emang suka dengan channel ini silahkan di subscribe aja. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.